Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah, dan marilah kita senantiasa memuji Allah, beristighfar kepadanya dan memohon ampun kepada Allah dari segala kealfaan yang kita lakukan. Dengan demikian, ketika kita memuji dan beristighfar kepada Allah serta berzikir kepadanya, insyaallah kita semua dalam keberkahan dalam hidup dan kehidupan ini. Alhamdulillah, perjalanan waktu begitu sangat cepat. Al-Quran mengatakan yusil lailan nahara yatlubu hasisa. Waktu itu adalah sebuah perjalanan yang sangat cepat. Dan masa yang lalu itu tidak akan pernah kembali. Masa yang lalu itu tidak akan pernah kembali pada saat ini. Sehingga Imam Ghazali itu mengatakan bahwa sesuatu yang paling jauh itu adalah masa lalu kita, dan sesuatu yang paling dekat adalah kematian. Oleh karenanya Al-Quran itu menjelaskan bagaimana waktu itu cepat berlalu, dan Imam Ghazali itu mengatakan bahwa yang paling dekat itu ada sebuah kematian. Terkadang kita tidak menyadari perputaran waktu itu. Kita sekarang berada di ujung-ujung di bulan Ramadan ini. Sudah banyak yang kita dapati sebuah pelajaran, sebuah tadabbur, sebuah peringatan yang kita pelajari sendiri atau kita mendengar ta'lim, ceramah dari para ustadz. Oleh karenanya, akhir dari ibadah bulan Ramadan itu seperti yang telah kita ketahui bersama, bagaimana diri kita menjadi seorang hamba yang disebut dengan muttaqin. Kalimat atau lafaz ini adalah sering diulang-ulang. Akan tetapi bagaimana aplikasinya? Sudahkah kita bertanya, misalnya, berapa kali kita dipertemukan dengan bulan Ramadan? Yang kedua, dari beberapa kali kita dipertemukan dengan bulan Ramadan itu, apa yang kita lakukan? Sebuah evaluasi. Dan yang ketiga, ketika kita mengevaluasi itu adalah sesuatu yang haruskan di dalam ajaran Islam ketika mengevaluasi diri kita sendiri, tidak mengevaluasi orang. Sejauh mana kita melakukan ibadah kepada Allah dan sebuah peningkatan, sebuah bentuk pertanyaan-pertanyaan yang banyak yang ditujukan kepada diri kita, yang tentunya kalau bahasa manajemen itu kita sebagai auditor, dan juga kita sebagai auditi yang diperiksa dan terperiksa. Itu dalam konsep manajemen itu ada sebagai bagaimana kita menjadi auditor dan bagaimana kita menjadi orang auditi. Artinya yang diperiksa. Siapa memeriksa? Kita sendiri. Siapa yang diperiksa? Kita sendiri. Dan siapa orang yang memeriksanya? Kita sendiri juga. Oleh karenanya kata Allah Subhanahu wa taala sepenggal ayat itu, wa fi anfusikum afala tubsirun.
terhadap diri kalian itu, apakah kalian itu tidak melihat? Apa yang disuruh Allah lihat? Tentu tanda-tanda seseorang itu apakah dia berumur atau tidak dilihat dari kondisi tubuh kita. Sehingga dalam bahasa Arab itu disebut dengan sanah, gitu kan, tahun. Salah satu di dalam konsep dalam Islam itu as-sanah, itu tahun. Maka sanatun itu berasal dari kata sinin, gitu kan. Sinin itu adalah gigi. Bisa dilihat seseorang itu atau kita melihat diri kita sendiri dari gigi kita. Kalau sudah gigi gerahamnya itu banyak, sudah tanggal, sudah copot, atau gigi-gigi yang lain sudah banyak yang ompong, mohon maaf, berarti pertanda bahwa kita sudah tua bandar, gitu. Maka disebut dengan sanah, tahun. Yang kedua, apa yang kita lihat sepanjang tahun itu, apa yang kita lakukan, gitu. Dan apa yang kita lakukan itu apakah sesuai, lebih berat timbangan amal kebaikannya atau kejelekannya. Itu yang harus. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasul mengatakan hafifatain. Sebuah amalan yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam itu gampang diucapkan di lisan kita, ringan diucapkan di lisan kita, akan tetapi itu adalah berat di timbangan. Berat di dalam timbangan. Bagaimana? Lain halnya kalau sholat. Kalau sholat kita melihat bagaimana kondisi makmum kita, maka Rasul mengatakan fal yukhafif, maka ringankan sholatnya. Kalau di belakangnya itu banyak anak kecil, atau mohon maaf ada yang sudah sepuh, jangan panjang-panjang ayatnya, gitu kan. Sehingga orang itu nanti kada datang ke musola lagi, apa panjang benar ayatnya aja, menggatar lentuhut, gitu kan. Maka Rasul mengatakan fal yuhafif, maka ringankan salatnya. Tapi bagaimana kalau salat subuh? Ulun agak panjang, karena memberikan kesempatan kepada kekawalan, kepada jamaah, sehingga misalnya ada yang terlambat, kita masih ke belakang dan lain sebagainya. Maka imam itu harus bijak. Sehingga dengan demikian, kalau sholat maghrib pendek, sholat isya agak panjang dikitan, gitu kan. Tapi kalau sholat subuh panjangin. Supaya apa? Kita bisa memberikan kesempatan kepada jamaah yang kemungkinan masih ke belakang dan lain sebagainya. Nah, artinya imam itu harus bijak. Karena imam itu amamah, gitu kan. Amamah itu adalah depan. Jadi orang yang di depan itu sebagai seorang pemimpin itu harus bijak. Artinya apa? Kalau orang bijak itu ada kekanakan halus, ada anak kecil yang menangis, maka imam mendengar, maka ringankan bacaannya itu. Jangan dilanjutkan terus. Nanti kekanakan sampai berkucakan di belakang, tetap aja panjang ayatnya. Berarti imam itu tidak bijak melihat jamaahnya. Sehingga apa? Sehingga kekanakan yang nangis itu tambah parah nangisnya, sehingga terganggu dengan orang yang lagi melakukan ibadah sholat. Nah, itu disebutkan. Bagaimana ketika kita mengevaluasi diri kita ini adalah ketika kita melakukan sebuah pertanyaan kepada diri kita. Ya, aku tahun ini dapat berapa juz? Itu kan? Tidak menanyakan kepada orang lain, "Ikam dapat berapa juz?" Aku hanya bang 15 nih. Nah, aku sudah khatam 2 kali, ditulis di statusnya. Wah, khatam Al-Quran 3 kali. Alhamdulillah. Itu tidak boleh. Itu berarti nilai ibadahnya itu faqadimna ila ma amilu min amalim faja'alnahu haba'am mansura. Jangan kita menjadikan amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita nanti faqadimna, maka dia datang ila ma amilu min amalin, dengan amal-amal perbuatannya, dengan solatnya, dengan zakat, dengan solatnya, dengan sedekahnya, dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Dia membawa amal yang begitu banyak. Faqadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu, maka Allah jadikan. Apa yang Allah jadikan? Haba'am mansura. Sama dengan debu yang berterbangan. Artinya kosong lalu.
Kenapa? Banyak diungkit-ungkit dari ibadah yang dia lakukan, disebarkan kepada orang lain. Nah, itu disebutkan bagaimana kita di dalam Al-Quran itu kita disuruh untuk mengevaluasi apa yang kita lakukan. Sehingga dengan evaluasi itu tidak hanya cukup evaluasi, maka yang kurang itu kita tingkatkan. Yang sudah baik kita tingkatkan, yang kurang kita melengkapinya. Yang tahu kurang dan lengkap itu bukan orang lain, akan tapi kita sendiri yang mengetahuinya. Oleh karenanya, kembali kepada perjalanan waktu tadi, yang sudah banyak kita melakukan amal ibadah kepada Allah menurut kita. Akan tetapi bagi orang yang beriman itu adalah senantiasa ada kurang terus, karena yang menilai diterima dan tidaknya adalah hanya Allah. Sehingga di dalam Al-Quran itu dikatakan segala sesuatu yang kita lakukan itu yang sudah baik, gitu kan. Jamaahnya baik, bacaan Al-Qurannya sudah, infaknya sudah, sedekahnya sudah. Itu yang baik yang kita lakukan itu jangan pernah kita cerai kembali, dihamburakan lagi, bahasa Banjar. Kenapa? Di dalam Al-Quran itu ada yang mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la takunu kalati naghadat ghazla mim ba'di quwwah. Mim ba'di quwwatin angkasa. Jangan kalian itu seperti layaknya seorang perempuan yang menenun selembar kain. Ada dulu seorang perempuan itu kerjaannya itu adalah menenun kain. Menenun kain artinya dia menenun dari helaian benang itu. Lalu dia tenun sampai dia berwujud satu lembar kain. Dari pagi sampai sore ini kerjaannya. Tapi begitu sudah selesai, sudah bagus, sorenya dihamburakan lagi, dicerai-beraikan lagi. Besok dia melakukan kembali. Pada sore harinya dia rusak kembali. Begitu indah ibrah, sebuah pelajaran di dalam Al-Quran itu. Janganlah kalian menjadi seorang yang seperti itu. Artinya sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dengan begitu sangat konsisten, istiqomah. Akan tetapi setelah di bulan Ramadan nanti, dia urai kembali. Yang sudah baik, yang sudah enak dipandang mata, sudah jadi taplak meja, sudah menjadi selembar kain, sudah kita bikin variasinya di atasnya. Akan tapi bukan disimpan atau dipelihara. Akan tapi begitu sorenya dirusak kembali. Itu pesan di dalam Al-Quranul Karim kepada diri kita. Sehingga kata Al-Quran di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna min alamati qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Apa yang disebutkan oleh Rasul? Di antara alamat, di antara tandanya, tanda-tanda diterima kebaikan adalah kebaikan-kebaikan selanjutnya. Saya ulangi. Inna min alamati qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Di antara tanda-tandanya diterima amal kita ini, terimanya kebaikan kita adalah ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan untuk selanjutnya. Artinya apa? Setelah kita ditempa, setelah kita melakukan amaliyah di bulan Ramadan ini yang sampai saat ini masuk ke 29 di bulan Ramadan ini, sudah kita riyadhah, sudah kita melakukan yang terbaik untuk diri kita, maka dia akan terus berlanjut dari kebaikan yang kita lakukan. Oleh karenanya, bagaimana kondisi amal yang kita lakukan, itulah yang kita harus tingkatkan. Sehingga di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita tingkatkan? Seluruh dari amaliyah yang kita lakukan, dari ibadah yang kita lakukan. Sehingga Rasul itu memberikan petunjuk bagaimana di bulan Ramadan ini, di akhir bulan Ramadan ini, kita disuruh untuk Allahumma afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ya Rabbi, sesungguhnya Engkau yang Maha Pemaaf. Engkau yang Maha memberi maaf kepada kami, ya Allah, maka ampuni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya Rabbi, Engkau yang memberikan maaf. Karena Engkau pemaaf, maka ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan yang pernah kita
lakukan. Sehingga apa yang kita lakukan itu adalah betul-betul mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan ada 3 orang. Ada 3 hal. Ada 3 hal yang dibenci oleh Rasul dan dibenci oleh Allah, dan ada 3 hal pula yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 perkara yang disebutkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna yardalakum thalatha. Allah itu ridha dengan 3 hal. Wa yukrahu lakum thalatha. Dan Allah itu benci juga dengan 3 hal. Apa yang Allah ridha kepada kita? 3 hal itu. Yang pertama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa yardalakum an ta'budu. Allah itu ridha ketika kita melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Fa yarda lakum an ta'budu. Allah itu ridha kepada diri kita ketika kita melakukan ibadah. Ibadah apa? Salat dan lain sebagainya yang kita lakukan. Yang kedua, wala tusyriku bihi syai'a. Allah itu ridha kalau di dalam kehidupan diri kita tidak mencampur adukkan antara kesyirikan-kesyirikan. Ketika kita beribadah kepada Allah, maka dia tidak melakukan kesyirikan-kesyirikan kepadanya. Dia beribadah kepada Allah, dia mengakui Allah Maha memberi, Maha pemaaf, Maha kaya dan lain sebagainya, Maha pengampun dan Maha mengijabah dari segala apa yang kita minta. Akan tapi ada orang yang meminta kepada yang lain. Berarti wala tusyriku bihi syai'a. Allah kalau dia melakukannya demikian, maka dia sudah melakukan kesyirikan kepada Allah, menyekutukan. Satu sisi dia mentauhidkan Allah, akan tapi sisi lain dia melakukan sesuatu yang tidak baik. Satu sisi mengatakan cinta benar dengan bininya, akan tapi di luarnya selingkuh. Nah, sama dengan seperti itu. Nah, itu disebut dengan hanya apa yang dilakukan seseorang dalam kesehariannya itu adalah menjadi sebuah ibrah, satu contoh. Yang satu dia sangat sayang dengan keluarganya, akan tapi di sisi lain dia sembunyi dia melakukan perbuatan atau kawin dengan orang lain. Ada yang disebut dengan nikah siri, itu kan? Siri itu bukan daun siri. Siri itu adalah sembunyi-sembunyi. Sir itu adalah sembunyi. Sehingga kalau jadi imam itu ada yang jahar, ada sir. Kalau jahar diucapkan bismillahnya, kalau sir bukan tidak membaca bismillah, akan tapi dipelankan. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Atau dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dijaharkan boleh. Sehingga dengan demikian ada disebut dengan nikah siri. Artinya nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki itu dengan sembunyi-sembunyi, takutan ketahuan bini Tuhan. Itu disebut dengan sir. Nah, oleh karenanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun juga. Dengan apapun juga. Yang ketiga, apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anta atasimu bihablillahi jami'a. Yang ketiga adalah bagaimana kita mempererat anta tasimu dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Allah dan Rasulnya menghendaki diri kita selalu berjamaah. Dengan berjamaah itu banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Kita bisa bersilaturahim, lalu kalau kereda, makanya kalau jadi imam disuruh menghadap ke makmum. Apa fungsinya? Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat siapa yang kadadir subuh ini nah. Nah, kalau kadadir kemana sidin? Tugas luarkah? Garing. Kalau garing kita jenguki. Itu fungsinya. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada diri kita setelah kita imam, lalu setelah kita melakukan ibadah salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, lalu kita membaca Allahumma salam wa minka salam wa lakal salam dan seterusnya. Setelah membaca itu baru kita berpaling ke depan, melihat kepada jamaah. Artinya keakraban kita ini ada. Keakraban kita ini ada, si imam juga tahu mana yang biasa jadi pemain sayap kiri, sayap kanan, atau penyerang di sebelah imam, itu kan. Kenapa disebutkan penyerang? Karena yang di belakang imam itu kalau ada yang imamnya tersalah, kada ingat, atau dia batal, dialah yang maju.
Karena dia pemain cadangan di belakang imam itu, sama dengan di Mekah itu kan, di Masjidil Haram itu kan, di belakangnya ada beberapa hafiz Al-Quran itu yang berapa orang, 4 sampai 5 ya, 3 orang di belakangnya itu. Artinya apa? Dia nanti yang menjaga bacaan imam itu, sehingga kalau imamnya tersalah, dia yang maju. Atau imamnya itu, mohon maaf, kalau imamnya itu lupa, maka dialah yang membetulkan apa yang dia tidak ingat, mengingatkan di belakangnya. Tapi dengan catatan, kalau imamnya itu baru wa anta tasimu bihablillahi jami'a, kadingat, jangan langsung subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak. Biarkan dulu imam itu mengingat. Sehingga kalau imamnya itu hilang konsentrasi itu, langsung dia blank. Jadi maka diamkan dulu supaya imam itu ingat dengan bacaannya. Jangan langsung disambung atau mengucapkan subhanallah, 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 subhanallah. Bingung imamnya. Nah, itu bagaimana etika kita ketika kita sholat menjadi makmum. Kalau imamnya kada ingat atau tersalah, jangan langsung, biarkan dia dulu untuk mengingat bacaan. Kena imam itu adalah di depan. Imam itu adalah di depan. Yang ketiga, wa anta tasimu, sudah. Sekarang yang dibenci oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yakrahu lakum. Yang dibenci adalah 3 perkara juga. Yang pertama adalah qila wa qala. Qila wa qala. Apa qila wa qala itu? Adalah bukan ki. Qila wa qala. Artinya orang itu selalu menyampaikan sesuatu, ujarnya, lalu dia menjadi sebuah ujar sidin itu nang kene. Lalu didengar yang satunya lagi, sidin tu berpandai limbah salat subuh nang bertambah. Sehingga pembicaraan itu bukan yang sebenarnya, akan tapi sudah banyak imbuhannya. Ujarnya. Nah, itu sehingga menjadi sebuah fitnah, menjadi sebuah desas-desus, menjadi sesuatu yang tidak baik di dalam jamaah kita. Qila wa qala. Ujar sidin nangka ini, jar sidin pun tambahinya pulang. Sekalinya jar sidin nangka itu sidinnya nah itu disebutkan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, mengada-adakan sesuatu yang tidak ada. Yang kedua kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa kasratus su'al. Adalah orang kasirun, orang yang senantiasa banyak bertakon. Bertakon dalam hal apa? Kalau kita ada semacam diskusi, tanya jawab, bertanya dengan masalah-masalah agama yang dia tidak mengerti dari masalah-masalah agama tersebut atau kurang jelas, boleh dia bertanya. Akan tetapi sudah jelas hukumnya, kewajibannya, dan lain sebagainya, sudah tahu bahwa itu ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis, ada di dalam penjelasan-penjelasan para ulama-ulama terdahulu, akan tetapi ditakunnya terus. Kenapa lah bisa ada puasa Ramadan sekali aja lah setahun lah. Seandainya diolah nangan kayak apa yuk? Menurut kan kayak apa nih? Nah, padahal itu dalil di dalam Al-Quran itu bersifat qat'i. Qat'i itu adalah pasti. Jadi kalau sudah pasti itu, maka kita tidak boleh lagi merubah-rubah sebuah kepastian yang telah ditetapkan oleh Allah. Bagaimana? Misalnya, ulun pernah melakukan sebuah penelitian di daerah masuk kota Banjarmasin juga. Di sana itu ada yang sahurnya itu jam 12 misalnya. Lalu buka puasanya besokannya jam 12. Kenapa? Itu jar guru si A ini. Nah, berlanjut itu. Lalu saya bilang kalau sahurnya hendak guring jam 9 atau jam 10, ya besoknya Pak aja. Jam 10 sudah buka puasa. Artinya apa? Orang itu telah mengakui yang sebuah kepastian dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dia robah. Ada di wadah kita. Nah, itu disebut dengan, ada juga yang berhatam solat. Ada juga berhatam solat. Ulun biasa menemuinya. Kasihan si Din tuh, kada hatam-hatam solatnya aja. Kenapa pula nih?
Ulun sudah hatam, sudah makan serabi. 8 tangkup kah? Kalau sudah berhatam tu 8 tangkup. Berdoa. Artinya, kalau ada orang yang solat itu diketahui, ditertawakan. Nah, itulah yang disebutkan. Orang yang banyak persoalan-persoalan itu yang ditakuninya kan itu makrifat, hakikat. Wah, macam-macam. Akhirnya ujung-ujungnya kada solat. Berguru dengan orang dan kada boleh melihat gurunya, ada tabirnya. Gurunya nanti jam 11 malam datang. Nah, itu disebutkan. Bagaimana disebut dengan wakathratis su'al. Orang itu banyak yang bertakun, tapi takonannya itu hal-hal yang sudah pasti, sudah qat'i di dalam Al-Quran, akan tetapi senantiasa ditakoni terus. Yang seterusnya, yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya adalah wa idha'atil mal. Apa wa'idha'atil mal? Idha'atil mal itu adalah kita memperlakukan, wa idha'atil mal, mempergunakan harta itu tidak pada tempatnya. Misalnya, kita bisi harta banyak, atau kita tidak bisi harta yang banyak, akan tetapi kita gunakan kepada sesuatu yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditukarkan kembang api, misalnya kembang api itu ada yang 200, ada 300 ribu ngotos. Di rumah, kekanakannya kada nukar badu hanyar misalnya. Dia mengutamakan yang itu disebut dengan idha'atil mal. Artinya menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak diridai oleh Allah. Kan lebih baik misalnya kita berikan, kalau kita ada kelebihan, atau kita menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah kepada orang yang memerlukannya. Karena di dalam harta kita masih ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Oleh karena jamaah rahimakumullah, di akhir perjalanan waktu itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, mari kita senantiasa melakukan sebuah kebaikan-kebaikan, sehingga dengan demikian kita menjadi orang-orang yang selalu mengejar, selalu melakukan amal kebaikan itu. Dan nantinya kita disebutkan di dalam Al-Quran, innalladzina hum min hasyati rabbihim musyfikun. Sungguh orang-orang yang kena takut kepada azab Allah, mereka senantiasa berhati-hati. Kita semua takut dengan azab Allah. Kita semua itu takut kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala, yang apabila kita melakukan sebuah perbuatan-perbuatan dosa, itu yang kita ingat. Kalau saya ambil, saya dapatkan uang ini, tapi saya mengambilnya dengan cara-cara yang tidak diridai Allah. Aku takutan. Khasyah. Di dalam Al-Quran itu ada khasyah, ada khauf. Rasa takut itu ada dua, khasyah dan khauf. Semua berarti takut. Maka orang yang senantiasa takut demikian, ini kan bukan hak saya, kada mau ambil. Kenapa? Takut kepada Allah. Nah, itu yang harus ada pada diri kita. Yang kedua, walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 57 dan seterusnya itu. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Dengan mereka senantiasa beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, gitu kan. Dia melihat sesuatu yang lalu mereka takjub, lalu kita memuji Allah. Itu yang disebut dengan bagaimana walladzina hum biayati rabbihim yu'minun, dengan beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang terakhir adalah walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Bagaimana kita menegakkan nilai-nilai tauhid kita. Nilai-nilai tauhid kita senantiasa kita pelihara, sehingga dengan demikian walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilat annahum ila rabbihim yarji'un. Mereka itu memberikan apa yang mereka punyai dari harta mereka, lalu kita bersedekah. Pada bulan ini yang sebentar lagi insyaAllah kita sehatan berataan, mudah-mudahan kita sampai di akhir bulan Ramadan dan amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita keluarkan zakat kita, kita keluarkan zakat fitrah kita untuk membersihkan tubuh kita, yang itu disebut dengan taharah batin, gitu kan. Kalau di fikih itu disebut dengan taharah batin. Dan bagaimana kita membersihkan harta kita. Kalau nilai harta kita
sudah senilai 8, ya anggaplah 82 juta, itu kan sudah kita harus keluarkan 2,5% dari harta itu. 81 berapa itu? Ya anggaplah 82. Maka kita harus mengeluarkan harta itu. Nah itulah yang disebutkan ma atau qulubuhum wajilat. Jadi orang itu dengan penuh hati-hati dan rasa takut. Diulangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berikan sedekahnya dengan hati penuh rasa takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan ila rabbihim rajiun. Sesungguhnya kita bertanya ini kenapa takut? Oh iya, takut. Oh iya, umur saya sekian. Sudah sampai sekian. Orang yang tidak seumur dengan saya pun sudah banyak dipanggil oleh Allah. Itu yang disebut dengan wajilah. Wajilah itu merasa merasa rasa takutnya. Rasa takutnya. Lain khasyah, khauf itu sudah takut luar biasa. Timbul perasaan takut kita kepada Allah bahwa wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Bahwa kita merasa takut kepada Allah dan sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah, apa sih amal kita? Itu yang ditanyakan kepada diri kita sendiri. Termasuk ulun. Selalu melakukan itu yang bisa saya lakukan, kebaikan-kebaikan yang bisa lakukan di samping ulun ngajar, yang ulun anggap itu adalah sebuah kebaikan, mengajarkan ilmu kepada orang lain, bergiat di lembaga-lembaga zakat, bergiat di panti-panti asuhan. Tidak lain bagaimana kita mengisi dalam kesibukan. Pasti kita berataan sibuk mengisi waktu kita itu dengan penuh kesibukan-kesibukan. Akan tapi mari kita sempatkan untuk melakukan sebuah kebaikan-kebaikan. Dan ketika kita kembali kepada Allah, kita dalam posisi melakukan kebaikan juga. Itulah yang disebut dengan husnul khotimah. Ketika seorang itu meninggal dunia ini, pada saat dia melakukan kebaikan. Sebaliknya, ada orang yang meninggal, naudzubillah, ada orang yang meninggal pada saat dia melakukan sebuah kejelekan. Pada saat dia melakukan korupsi, ditangkap, lalu dia belum dapat dia menebus dari segala dosa-dosa yang dia lakukan, dipanggil oleh Allah. Berarti dia dalam melakukan kejelekan kepada Allah, itu adalah disebut dengan akhir kehidupan yang jelek, yang disebut dengan su'ul khotimah. Kembali kepada Allah dengan kejelekan-kejelekan. Bapak jamaah rahimakumullah, mungkin ini terakhir ulun jadwal di sini Pak Haji lah. Mohon maaf, ulun sudah ngisi 3 kali rasanya subuh ya. Mohon maaf ulun kalau ada kesalahan kata, dan apa yang ulun sampaikan ini semata-mata adalah bagaimana diri kita meraih sebuah kebaikan dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalaulah ada sebuah nilai kebaikan adalah datang dari Allah melalui Al-Quran ini dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau ada kealfaan itu adalah murni kesalahan dari ulun yang menyampaikan ini. Ulun mohon maaf, ulun minta ridha kepada pian dan seluruh jamaah di sini. Sekali lagi, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, keluarga dan anak-anak kita. Kita bisa menemui fitri yang akan datang ini, dan amaliyah kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.